Nah, itu yang berkaitan dengan sebenarnya kalau kita lihat. Itu sebabnya mengapa Pak Hatta membuat satu politik luar negeri yang dikenal dengan mendayung di dua karang. Iya kan? Artinya bebas aktif di situ. Ya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, sekarang ini Prabowo presiden kita sudah membatalkan izin 42 perusahaan atau 24? 42 ya. Perusahaan yang merusak hutan, pengelolaan hutan ya. Iya. Gitu. Nah, tetapi saya malah pernah mengatakan kalau bisa dalam proses hukum, kalau pengusaha yang menyebabkan alam ini rusak, memang ada kemungkinan dihukum mati, ya hukum mati. Hukum mati. Atau suruh memperbaiki kembali apa yang telah dia rusak. Jadi dianggap suatu kejahatan luar biasa. Kejahatan luar biasa. Iya. Saya berpendapat sejak dari dulu. Dan apalagi setelah ini terjadi, saya malah katakan ya hukum mati. Karena orang selalu mengatakan jangan hukum mati karena itu hak Tuhan. Persoalannya kita membuat ada aturan untuk bisa melakukan itu. Ya. Nah, sebuah aturan masa dibuat tanpa bisa dilaksanakan. Apa gunanya? Kan itu. Jadi, tinggi harapan saya bahwa dibatalkannya pengusaha atau perusahaan yang dianggap merusak ini oleh Presiden harus ditindaklanjuti untuk kemudian ditunjukkan kepada masyarakat bahwa ini bukan sekedar tanda tangan di atas kertas, tapi ini langkah yang benar dilakukan. Iya. Kadang gini ya, para aktivis HAM ya menyoroti tentang hukuman mati dan HAM ya. Itu apa ya, seolah terbalik gitu Pak. Kita melakukan hukuman mati terhadap orang yang sudah melakukan kejahatan luar biasa. Yang pada dasarnya kan secara sederhana bisa terjemahan, orang yang akan dihukum mati itu, yang divonis hukum mati itu sudah membunuh banyak orang kan? Iya. Secara harfiah kan? Iya. Misalnya korupsi 100 miliar. Iya. Kalau dikonversi 100 miliar itu adalah untuk perbaikan gizi bayi dan ibu hamil, berapa gara-gara uangnya dikorupsi? Iya. Ibu hamil kan itu membunuh secara tidak langsung. Iya. Iya. Ya kan? Iya. Nah, artinya itu kan. Tapi kadang-kadang para aktivis HAM itu tidak menyoroti hal-hal yang itunya. Seperti itu. Hanya melihat hal yang minornya, mencabut orang hukuman mati. Gitu. Kalau orang menghukum mati seorang penjahat, sementara orang yang dibunuh begitu saja dengan korupsi, dengan bencana, dan bencananya dibuat oleh manusia, man-made disaster, itu dianggap bukan pembunuhan gitu. Iya kan? Iya. Iya kan, Pak? Iya. Nah, apalagi yang di Gaza katakanlah atau apa gitu. Iya, kalau ini kita lihat aja yang dalam negeri, bencana alam itu tidak mungkin terjadi kalau bukan oleh karena kesalahan manusia. Iya. Dan Tuhan menciptakan dunia ini, tetapi Dia pesan kepada manusia, jangan kamu rusak. Iya, alhamdulillah. Tuhan membenci pada orang yang merusak apa yang telah dibikin oleh beliau. Ya. Tapi memanfaatkannya demi kemaslahatan. Ya, kalau memanfaatkan itu kan tidak bisa diterjemahkan merusak. Iya. Memanfaatkan itu memanfaatkan sambil menjaga eksistensinya. Iya. Ya kan, memelihara alam ya. Betul, Pak. Iya, Tuhan menyuruh kita, ambillah, saya kasih hujan agar supaya tanaman-tanaman itu bisa subur. Kan itu yang terjadi dalam pikirannya. Tetapi
ketika hujan ini turun, karena kerusakan dilakukan oleh manusia, maka terjadilah kerusakan lebih lanjut. Lebih lanjut, ya. Kan itu yang terjadi. Ya, ya. Yang menyebabkan kita menjadi seperti sekarang. Ya. Ya. Jadi akhirnya kan kita mempertanyakan kepada bagaimana kita membangun struktur ekonomi negara. Iya. Jadi struktur ekonomi negara yang hanya mengandalkan kepada kekayaan alam, ya kekayaan alam tanpa memperhatikan renewable-nya, ya, keberlanjutannya, ya saya pikir tidak mungkin untuk saat ini harus menjadi suatu tolak ukur memilih pemimpin maupun pejabat. Iya. Iya. Jadi orang yang mengerti etika lingkungan. Iya. Semua kelanggar. Kalau saya malah di atas kepala tuh dalam arti fisik. Fisik, iya. Ya kelihatan di atas kepala, tetapi dalam arti harfiahnya, iya. Dia tidak ada di kepalanya. Jadi kosong kepala itu, Mas. Jadi sekedar kitab suci itu yang kelihatan, tapi isi kepalanya nggak ada kaitan. Ya. Ya, jadi benar saya kira ada benarnya itu, Pak, bahwa Quran di atas kepala kita yang disumpah tidak berkaitan dengan pikiran yang seharusnya kita laksanakan karena sumpah itu. Sumpah itu. Iya. Jadi ya kembali Pak, kegagalan mengelola di dalam negeri. Iya. Itu saya yakin ya akan menyebabkan kegagalan kita di dalam bagaimana kita memproyeksikan kepentingan Indonesia keluar. Dan bagaimana kita winning the heart and mind, memenangkan hati dan pikiran orang luar, sehingga orang luar tuh bersikap positif ke kita. Iya. Kadang kan kita ya kalau secara sederhana yang tidak mempunyai kedalaman kesadaran dan kedalaman berpikir, bahwa orang baik ke kita itu dianggap terlalu dilihat sederhana. Oh baik kita, dia mau investasi di bidang nikel lah, mau investasi di bidang ini. Tetapi kita tanpa memperhatikan bagaimana sih dalam pikiran dia memposisikan Indonesia. Apakah memposisikan sebagai partner sementara yang at least sharing benefit dan profitnya itu 50-50 gitu. Dunia internasional kan sangat diwarnai oleh pengaruh kapitalisme. Para globalis, para oligark, konglomerat. Semua. Prinsip mereka kan maximize profit, Pak. Jadi alangkah naifnya jika seorang pemimpin melihat investasi tanpa memikirkan ke dalam benefit dan profitnya itu at least 50-50 dan juga mengkalkulasikan keuntungan dan kerugian ke masa depannya, Pak. Menghadapi warna kapitalis yang memang dari dulu adalah maximize profit, memaksimalkan keuntungan. VOC itu kan kapitalisme. Nah, Kompas hari ini menarik, Pak. Dia katakan begini, kan ada pertemuan di mana di Swiss yang tentang pedagang-pedagang itu. Ini apa-apa. Ada forum ekonomi forum. Nah, menariknya begini, dia katakan begini. Orang terkaya di dunia kekayaannya itu 3.000 triliun dolar. Dan itu bisa menghilangkan kemiskinan di dunia. Satu orang. Artinya kekayaan yang sekian banyak itu, sebenarnya dunia ini tidak perlu ada orang miskin, karena kekayaan itu andai kata digunakan untuk menghilangkan itu bisa. Dan sekian banyak
artinya sekian banyak kapital kekayaan itu hanya dimiliki oleh sejumlah kecil. Sejumlah kecil orang. Itu yang Ya, memang iya. setelah tragisnya. Iya. Saya memperkirakan Pak, sekarang ini kalau dulu Tempo itu pernah menulis bahwa selama Pak Harto berkuasa, Izin minum. silakan Pak. Selama Pak Harto berkuasa, itu yang menikmati kekayaan ini hanya 300 orang. Hanya 300 orang. Menikmatin kekayaan secara ilegal dan berlebihan. Iya. Ya, Mas. Iya, itu yang dimaksud. Jadi hanya 300 orang.